Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para santri semuanya, santri kampus Tahfidz yang semoga senantiasa dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia dan urusan akhiratnya. Baik, para santri semuanya, pada pertemuan kedua ini ya kita akan membicarakan masalah bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Para santri semuanya sudah mengazamkan diri untuk belajar, ya belajar Quran, belajar tahsin, maka harus sudah siap untuk berinteraksi dengan Quran. Ya, sebuah kemuliaan apabila seorang mendapatkan ilham ya untuk berinteraksi dengan Quran. Insya Allah Allah akan angkat derajatnya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya, sungguhnya Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan kitab ini dan Allah akan merendahkan satu kaum dengan kitab ini. Kalau kita mendapatkan ilham, ada kerentek untuk lebih dekat dengan Quran, entah itu pengennya tahsin, entah itu pengennya belajar tahfidz atau pengen tadabbur Quran, banyak bersyukur kepada Allah. Barangkali Allah mengendaki kebaikan untuk diri kita. Ya, barangkali Allah ingin mengangkat derajat kita, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur ini insya Allah Allah akan menambah nikmat-nikmatnya yang lain. Yang penting kita syukur dulu, syukur alhamdulillah dimudahkan untuk bisa belajar, mendapatkan guru, mendapatkan kesempatan untuk belajar, bersyukur. La in syakartum la azidanakum. Jika engkau bersyukur, aku akan tambah nikmatku. Jadi bersyukur dulu, insya Allah nanti Allah akan mudahkan dalam proses belajar ini. Yang penting yang pertama. Ya, baik. Kemudian bagaimana bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, ya, karena memang kalau hati kita bersih, hati kita tidak pernah kenyang dari kalamullah. Sebagaimana nukilan dari sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taalaan, beliau menyebutkan lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah. Seandainya hati kita itu bersih, tidak akan pernah kenyang dari kalam Allah. Ini dulu, ya, kita tidak akan pernah kenyang dari kalam Allah. Ya, jadi insya Allah kita akan banyak berinteraksi dengan Quran, selalu berdoa ya, semoga interaksi kita dengan Quran ini selalu terjaga. Karena Al-Quran adalah kitab yang Allah berkahi, yang Allah akan berikan kebaikan bagi siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkaru ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kitab yang diberkahi agar ayat-ayatnya ditadaburi, ya, dan agar orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran. Jadi kita diperintahkan oleh Allah di sini ya untuk mentadaburi Al-Quranul Karim, karena Al-Quran adalah kitab yang penuh dengan berkah. Ya, keberkahan itu artinya apa toh? Berkah itu kathratul khair wa dawamuhu. Artinya berkah, kita sering dengar istilah berkah. Apa itu berkah? Berkah itu kathratul khair wa dawamuhu. Banyaknya kebaikan dan langgengnya kebaikan tersebut. Ya, Al-Quran itu berkah, artinya banyak kebaikan bagi siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Kita akan sebutkan ya keberkahan Quran. Yang pertama adalah bagi orang yang mau ya membaca Al-Quranul Karim, ya membaca. Ya, kita sudah siap mendaftar kampus Tahfidz, berarti kita siap untuk banyak berinteraksi. Ya, yang pertama adalah interaksi dengan membaca Quran. Ya, ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, menegakkan salat, menginfakkan sebagian hartanya, ya baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan ya perdagangan yang tidak akan pernah rugi. Orang yang baca Quran itu tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Jangan sampai wah waktuku habis untuk membaca Quran, waktuku habis untuk
online setoran Quran, untuk online tahsin, menghabiskan kuliahku nanti bagaimana, wis jangan, itu setan, itu sudah enggak usah dituruti. Enggak akan waktunya itu ya berkurang keberkahannya. Justru dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Qur'anul Karim, waktunya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini yarjuna tijaratan lan tabur, mengharapkan ya perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Nah, liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Coba perhatikan firman Allah, agar Allah menyempurnakan pahala mereka itu, menambah bagi mereka itu keutamaan darinya, akan ditambah keutamaannya. Orang yang selalu membaca Al-Qur'anul Karim, sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Syakur, pandai berterima kasih. Masya Allah ya. Jadi kita tanamkan dalam diri kita interaksi dengan Al-Qur'anul Karim dengan banyak membacanya. Ya, banyak membacanya, ya walaupun belum paham maknanya enggak apa-apa, walaupun awalnya masih belepotan, tahsinnya belum benar enggak apa-apa, dibaca dulu, lama-lama nanti lidahnya akan lancar gitu ya. Kalau tahsinnya saja enggak mau gerak bibirnya, enggak mau gerak lidahnya, gimana bisa mau dibenerin ya? Enggak apa-apa, salah-salah dulu enggak apa-apa ya, tapi yang mau berusaha untuk bisa membaca dengan baik ya gitu ya. Satu huruf dapat pahala insya Allah walaupun tidak paham maknanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf dalam Quran dapatkan satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipatnya. Masya Allah. Banyak membaca, semangat banyak membaca. Tahsin itu akan sempurna jika kita sering membaca, kan begitu. Ya, bacaan itu akan semakin terampil, semakin baik apabila sering dibaca. Nek enggak pernah dibaca gimana? Sering baca Quran ya pahalanya banyak sekali, per hurufnya dapat pahala. Kemudian ya di antara interaksi kita dengan Al-Qur'anul Karim yaitu kadang-kadang baca capek, enggak apa-apa ya, diganti yaitu dengan mendengarkan Al-Qur'an ya. Banyak murotal para masyayikh ya, di setel kita ada HP, ada apa itu MP3 atau yang lainnya, atau Quran box atau yang lainnya, itu setel, dengarkan ya dengan bacaannya. Nanti juga akan secara tidak langsung kita belajar tahsin juga ini ya, akan mendengarkan juga ya. Dengarkan dengan sebaik-baiknya, disimak dengan sebaik-baiknya. Ini juga berpahala jika kita niatkan untuk mendengarkan Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan baik-baik, diamlah agar kamu mendapatkan rahmat. Cara mendapatkan rahmat selain dengan membaca, dengarkan. Ya, dapat rahmat secara tidak langsung belajar bacaan para masyayikh yang bacanya sudah bagus, dengarkan ya. Jadi di kamarnya di setel murotal, kemudian ditirukan ya. Ini insya Allah luar biasa pengaruhnya. Orang itu di luaran sana ada orang yang suka nirukan apa itu penyanyi bahkan sampai ref-refnya itu ditirukan gitu ya. Makanya ini juga bagaimana kita menirukan ya, kemudian mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah ini juga berkah ya. Kemudian interaksi kita dengan Al-Quran ya, setelah kita membaca dan kita mendengarkan Al-Quran ya, ini mulai tadabbur Quran ya, tadabbur Quran ya. Jadi Al-Quran itu juga harus ditadaburi ya, bareng-bareng ya, jangan dipecah-pecah ya, bareng-bareng ya. Kita baca Quran, kita belajar, kita juga tadabbur ya, jangan sampai pinter tajwidnya ya, tapi enggak dong maknanya ya kan. Jadi yang dipikirkan hanya bacaan terus, jadi tidak melewati tenggorokannya, dia enggak tahu kandungannya, enggak pernah mengamalkannya kan. Tidak hanya itu tujuannya ya. Tujuan belajar Quran bukan hanya diuplek-uplek masalah tahsin saja, kemudian setelah tahsinnya itu wow pinter, kemudian hanya berkutat di masalah itu saja. Belum cukup, jangan sampai ilmu Al-Quran itu hanya sampai di tenggorokan kita ya, masuk ke hati ya, kita tadabburi maknanya ya, jangan pernah cukup ya. Setelah nanti mungkin lulus tahsin jangan pernah cukup ya. Itu tadabbur Quran, karena memang tujuan diturunkan Al-Quran untuk ditadabburi. Allah Subhanahu wa taala tadi sudah kita sebutkan firman-Nya, yaitu kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab ya, wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu wahai Nabi, kitab yang penuh berkah agar ditadabburi ayat-ayatnya.
Ya, ditadaburi ayat-ayatnya dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi nanti belajar tahsin jangan pernah merasa cukup, udah lulus, udah. Ya, sekarang udah sibuk skripsi, udah tahsin sudah lulus kok. Jangan mencukupkan hanya belajar tahsin saja. Ya, lebih-lebih belajar tahsinnya belum selesai. Ya, jadi harus punya tadi sudah disebutkan punya semangat ya, yang tinggi dalam belajar. Ya, berusaha untuk mentadaburi Al-Qur'anul Karim dengan sebaik-baiknya. Ya. Kemudian ya, bagaimana kita interaksi dengan Quran adalah al-amalu bil Quran, mengamalkan kandungan Quran, diamalkan semampu kita. Apa yang kita dapatkan dari Al-Quran kita amalkan. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan karena khuluqul Quran, akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Maksudnya apa? Segala perintah Allah dalam Al-Quran dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Segala larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya dijauhi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini namanya akhlak Quran. Jangan sampai seorang ahlul Quran, pinter, bacaan tajwidnya bagus, kemudian bahkan hafalannya lancar, tapi perilakunya itu menyelisihi ya apa yang dia hafal. Itu aib. Itu aib. Ya, bagaimana? Ya, dia hafal itu tadi hanya sampai tenggorokannya, tapi perilakunya menyelisihi apa? Ya, apa yang telah dia hafal. Masya Allah, naudzubillah. Ya, tujuan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan ini adalah kitab Al-Quran kami turunkan kepadamu wahai Nabi penuh dengan berkah. Ikuti Al-Quran. Kemudian bertakwalah, takwa dengan menjalankan perintah Allah, apa yang terdapat dalam Quran jalankan itu. Ya, larangan dalam Al-Quran itu dijauhi. Ya, berita tentang surga itu diresapi sehingga kita rindu dengan surga. Berita tentang neraka kita takut terhadap neraka. Itu perilaku pengaruh Quran. Ya, pengaruh Quran seperti itu. Baca Quran. Ya, kita membaguskan bacaan Quran supaya ketika kita membaca Al-Quran itu bisa menyentuh hati kita. Ya, bisa menyentuh hati kita, Masya Allah. Ketika bercerita tentang surga, ya, bacanya sesuai dengan kaidah tajwid, Masya Allah, diulang-ulang, terasa nikmat, membayangkan tentang surga, tentang neraka, ketakutan, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ya, jadi bagaimana kita itu akhlaknya adalah akhlak dari Al-Quran Al-Karim. Ya, kemudian interaksi selanjutnya dengan Quran adalah ya dengan hifdzul Quran, menghafal Quran. Sebisa mungkin ya, setelah belajar tahsin kemudian mulai menghafal Quran ya, kan ini satu keutamaan tersendiri ya, supaya waktu-waktu kita itu terisi dengan Al-Quran ya, kita duduk sambil murojaah dengan hafalan kita, Masya Allah, satu keutamaan tersendiri. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahkan Al-Quran adalah ayat-ayat ya yang jelas yang tersimpan dalam dada orang yang diberi ilmu. Allah menyebutkan dadanya para penghafal Quran sebagai dada orang yang diberi ilmu, keutamaan tersendiri. Maka hafalkan Quran. Ya, yang sudah punya modal suaranya bagus, kemudian Allah mudahkan dalam belajar tahsin, kemudian hafalkan Quran. Masya Allah. Ya, jadi ini satu keutamaan ya tersendiri ya. Bagi orang yang mau menghafal Al-Quran itu diantara bentuk interaksi agar kita semakin dekat dengan Quran, baik kita dengan membacanya, kita mendengarkannya, mentadaburinya, mengamalkannya, juga menghafalnya. Kemudian kita senantiasa diberikan anugerah oleh Allah, hati kita dekat dengan Al-Quranul Karim. Ketika agak sedikit jauh kita kangen gitu kan. Kalau orang senang itu kan kangen ya, kangen. Kalau lama nggak ketemu itu kangen. Hatinya terasa kering, itu berarti sudah kecantel itu. Ya, tapi kalau jauh biasa saja, nah ini belum lekat ini. Jadi orang yang sudah punya kebiasaan dengan Quran itu, ya itu hatinya bisa lekat itu. Mungkin sehari nggak baca Quran itu rasanya kering. Ya, kalau sudah cintanya kayak begitu. Ya, kalau orang sudah cinta kan kayak begitu, nggak ketemu itu rasanya Masya Allah. Tapi kalau ketemu itu bahagia sekali. Al-Quran jadi hiburan untuk dirinya. Ya, ayo kita semakin dekat berinteraksi dengan Quran, insya Allah kita akan merasakan faedah yang luar biasa. Bagaimana hati kita menjadi tenang karena Al-Quranul Karim ya prosesnya dengan belajar tahsin, dengan
kemudian mendengarkan dengan mentadaburi dan menghafal tadi ya. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaat yang Allah berikan untuk kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.